Kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ketika dia mendapatkan tempat di sebuah lokasi, tempat ini dia rasa murah. Mungkin karena sekarang masa pandemi, jadi harganya mungkin harga corona, tanda kutip. Nah, tetapi dia masih ragu, ya. Walaupun si penjual sudah ngasih jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan, ya. Contohnya, kenapa dijual murah? Dan si penjual menjawab, oh, pulang habis karena kami nggak kerja lagi di sini, jadi pulang kampung. Gimana Gan? Sebelumnya tempatnya amankah, nggak ada bermasalah? Atau ada kasus? Aman. Ya namanya penjual di mana-mana pasti mengatakan barangnya itu baik-baik saja dong. Kalau enggak, ya kan pasti nggak ada yang beli, ya kan. Walaupun si penjual itu jujur, pasti si pembeli akan ada tanda tanya, itu hal biasa. Makanya kita akan jawab di sini bagaimana mendapatkan informasi yang real, yang detail soal tempat atau lokasi atau usaha yang bakal kita beli, ya. Kita jawab dengan pengalaman kita, ya, karena kita juga udah pernah lah ya beli usaha kecil-kecilan. Jadi sedikit banyaknya kita tahulah, ya kan. Dan apa salahnya kita memberi masukan, ya kan. Ada masukan dari sini, mungkin masukan dari sana, ya, untuk teman-teman lebih memahami. Oke, kita mulai saja langsung. Ini kasusnya soal status tempat. Kita anggap ini tempat yang dijual. Oke ya teman-teman, yang dijual. Kita buatlah seperti rumah, karena ini tempat ya, atau tempat usaha kah, atau rumah kah, ya, di sebuah lokasi. Oke. Dan ini si pembelinya datang ke lokasi. Ini si penjual di dalam. Nah, bagaimana kita tahu informasi secara detail dan real mengenai ini? Kalau hanya berpatokan dengan si penjual, ya pasti saya katakan itu tidak 100% akan kita dapatkan. Mungkin 60%, paling kuat 75%. Ya, karena kita juga pernah menjual-jual usaha kecil-kecilan dan juga membeli usaha-usaha kecil-kecilan. Ya, kita alami itu. Oke, jadi bagaimana supaya video ini nggak ngelebar gitu ya? Oke, yang pertama, kita harus ke lokasinya. Jangan hanya bermain chat. Kadang-kadang orang itu kebanyakan di chat, ya. Ditanya itu di chat. Kalau lokasi itu tempat, nggak usah kebanyakan di chat. Kecuali itu barang. Karena kalau barang itu nyampe di kita, percuma kita chat, ya kan? Karena itu barang yang kita beli. Tetapi kalau lokasi atau tempat kita beli, jangan banyak di chat. Percuma. Terbalik dengan barang maksudnya. Jadi kalau barang yang kita beli, barang di online, kita harus banyak di chat, ya, banyak di chat sebelum jadi barang itu. Gimana contohnya RAM-nya, gimana spesifikasinya, kita harus banyak di chat, ya kan, banyak di chat. Oke. Tetapi kalau lokasi, tempat, itu jangan banyak di chat, percuma. Paling di chat, kenapa dijual? Aku kira udah segitu aja ya. Kenapa dijual? Di mana lokasi? Kapan bisa ke sana? Langsung ke sana. Oke. Nah, ketika kita udah di lokasi ini, kita kembali ke sini. Banyak orang pada umumnya pasti melihat keliling-keliling, agak bermotor-motor lah ini, ya kan. Yang dia lihat apa? Jalan nggak di sini usaha? Rame nggak di sini? Itu yang pertama dilihat si pembeli pada umumnya. Padahal itu salah. Oh iya, mungkin teman-teman akan berkata, oh iya, aku juga pasti akan melakukan hal demikian. Kan gitu. Pasti kita lihat lokasinya, sekelilingnya, perumahan, adakah perumahan, adakah usaha ini, adakah ini, kita utamakan itu. Ya kan? Kita menghabiskan waktu di situ. Kita kelilingi dulu area itu secara luas. Tidak, teman-teman ya. Kenapa? Kalau kita keliling tadi, oke lah, di situ oke. Tetapi kalau kita udah tahu status tempat ini bermasalah,
apakah Anda jadi sedih? Ya kan? Kenapa? Karena Anda udah kelilingi berjam-jam, berhari-hari, mungkin sebelum beli udah 3 hari sebelumnya Anda keliling, Anda capek. Ya kan? Padahal ada bermasalah. Oke lah, nggak bermasalah. Langsung diambil orang. Anda udah oke lah. Oh maafkan, udah laku. Anda sih, aku lihat keliling-keliling 3 hari ini. Oh, agak lihat kah? Iyalah, kau keliling-keliling entah ngapain kan gitu. Jadi jangan. Ya, yang harus kita lakukan apa? Ya tentu fokus ke tempat itu, gitu loh. Tempat itu. Nah, kita ke tempat itu tetapi carilah, apa ini kuncinya ya teman-teman, carilah usaha, satu usaha yang terdekat. Apakah itu laundry, apakah itu rumah makan, atau apa saja, apakah itu konter, ya kan, dan lain-lain. Yang terdekat, ya, yang terdekat. Ini harusnya yang pertama Anda jalani sebelum bahkan sebelum mendatangi si pemilik. Sebelum si pemilik kenal itu Anda, gitu loh. Anda seharusnya lakukan langkah ini. Cari usaha terdekat di tempat yang mau Anda beli atau Anda tempati. Ya, mau buat apa usaha? Ini kan usaha orang. Ya, kita lakukan dulu konsep win-win, menguntungkan supaya untung. Kita beri dulu biar diberi informasi yang detail. Jadi kalau ini laundry ya nggak apa-apa, taruh dulu bajumu di sini. Kalau ini rumah makan, makan dulu di sini. Kalau ini konter, isi dulu pulsa, beli dulu paket dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh rumah makan ada di dekatnya. Kita makan dulu di sini ya kan, sambil makan di tempat. Oh Bu, sambil makan nih, udah pesan kan? Udah lama buka di sini Bu? Oh udah 2 tahun. Nah gitu kan. Oh jam berapa Bu bukanya? Jam segini. Tutupnya Bu. Oh, ini masakan apa? Oh masakan Padang. Enak ya, masakan Padang ini udah mendunia kan gitu. Oh iya. Ya. Nah, jam berapa lah di sini rame Bu? Oh di sini sore. Oh gitu. Nah, setelah itu masuk rencana Bu, saya mau sewa yang di samping ini gitu loh. Oh iya sih memang dijual itu. Kira-kira bagaimana Bu? Karena kita udah makan dan kita udah komunikasi sama dia tadi, pasti dia, siapapun orangnya, pasti dia akan jujur memberitahukan apa yang dia tahu tentang tempat ini. Dan dia pasti tahu, karena dia terdekat tadi kan, pasti dia tahu. Oh itu tempat itu memang karena orangnya pulang itu mendadak ada yang sakit, contoh. Inilah bagus di sini lokasinya bagus, murah pula sewanya, langsung setahun lah. Oh iya Bu ya, ini real, informasi ini real teman-teman, daripada si penjual tadi lebih real. Oh iya, itu positifnya. Ada negatifnya. Oh jangan, tempat itu udah berulang-ulang ada kasus di situ. Itu dulu penjualnya di situ dulu itu memasak hal yang tidak halal tentunya, sehingga orang-orang di sini kurang suka dengan tempat itu. Contoh ada kasus seperti itu ya. Ada juga oh jangan, itu ada hantunya. Contoh. Dan lain sebagainya. Oh itu lokasinya nggak bagus, parkirannya nggak ada. Contoh. Jadi dari sinilah kita dapat memutuskan apakah kita jadi beli tempat ini, apakah kita jadi ke tempat ini, ya. Selebihnya boleh-boleh saja kita lebih lanjut ke si penjual dengan patokan informasi yang kita dapat. Seperti itu. Saya kira seperti itu ya. Dan kalau udah cocok dari sini, Anda pertimbangkan dari informasi dari si penjual, Anda mulailah keliling area, ataupun bisa sambil doa, ya kan, doa area, atau sambil melihat orang-orang sekitar sana apa yang dibutuhkan, barulah kira-kira seperti itu ya. Jadi dari sini tadi ya. Oke, itu saja teman-teman di video kali ini. Semoga Anda mendapatkan informasi, ilmu sedikit ya kan. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Saya Priyono Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang. Pastikan Anda mulai dan coba.